warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Cantika Febria Rahayu dengan NIM 111707009 dari kelas 11 4A.30. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah pemrograman akuntansi yang kedua mengenai pertemuan yang keempat, yaitu mengenai manajemen user, pembuatan roles permission. Mengenai manajemen user atau roles permission, yang pertama ada role. Role adalah sebuah istilah dalam kontrol akses ketika kita mengunjungi sebuah website di mana setiap user atau penggunanya memiliki level akses yang berbeda. Yang kedua adalah role permission. Jadi kita akan menginstal dari role permission ini di Visual Code-nya. Seperti yang ada ini, dengan perintah composer require spati laravel permission. Kita masuk ke, nah di sini saya sudah codingkan dengan menambahkan composer require spati laravel permission sesuai dengan modulnya. Lalu kita tunggu sampai semuanya berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke publish atau regis file migration dari modul dengan perintah php artisan vendor provider spati permission. Kita copy, lalu kita masuk ke Visual Code. Nah, ini hasilnya sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke perintah php artisan migrate. Selanjutnya kita masukkan perintahnya lagi dan kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita ke penggunaan. Nah, setelah melakukan proses instalasi, kita lanjut ke codingannya untuk menambahkan trait hash roles ke model user. Lalu seperti ini yang sudah ada di contoh, kita menambahkan use spati permission, trait hash roles, dan use hash roles di visual. Klik di app, lalu di user. Setelah itu, ini contohnya saya udah tambahkan use spati permission trait hash roller, lalu di use hash rollers-nya kita akan buat file seeder di pembagian level user dengan perintah php artisan make seeder role seeder. Perintah ini kita salin lalu kita codingkan di Visual Code-nya seperti ini. Udah saya buat, lalu hasilnya sudah sukses. Untuk kita mengeceknya ada di sini. Teman-teman klik di database seperti ini, lalu kita buka di bagian sheets. Ini sudah ada database dan seeder role seeder. Lalu untuk selanjutnya, nah ini seedernya seperti yang tadi. Langkah selanjutnya kita akan mengubah isi codingannya, akan kita tambah dari role seeder ini menjadi seperti ini. Nanti akan saya skip untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, yang tadi ini sudah saya codingkan di role seedernya seperti ini. Yang kita tambahkan ini, yang saya tambahkan ini class role, ini use spati permission model role. Lalu saya tambahkan juga ini role create, nama admin, port name, web
right di bawahnya seperti ini. Kita lanjut ke yang keenam. Setelah membuat use role pemula, kita membuat user seeder. Lalu kita tambahkan PHP Artisan Make Seeder user seeder. Tambahkan di PHP Artisan Make Seedernya user seeder ini sudah sukses, maka di seed ini akan ada folder user seeder. Di sini tinggal kita buka, masuk ke ini. Selanjutnya setelah folder user seedernya sudah jadi, kita tambahkan ini codingannya. Akan kita tambahkan di visual code-nya. Nah, kebetulan sudah saya skip sebelumnya. Ini sudah saya ketik dan saya codingkan seperti ini. Nah, ini kita untuk memudahkan proses seeding, kita akan panggil kelas seed yang tadi kita buat ke dalam kelas database seeder sebagai berikut. Nah, ini database seedernya akan kita tambahkan codingan seperti ini. Kebetulan tadi saya sudah tambahkan di database seedernya seperti ini juga, sesuai dengan modul. Diperhatikan dalam memanggil seeder, dahulukan row seeder, karena pada user seeder ada proses async roll yang membutuhkan nilai dari data pada tabel rows. Lalu kita jalankan seedernya dengan perintah php artisan db seed. Nah, kebetulan tadi sudah saya coba di codingan visual code saya tidak bisa menggunakan php artisan db seed ini, jadi saya menggunakan perintah php artisan migrate fresh seed. Nah, setelah dijalankan perintahnya akan muncul gambar seperti di bawah ini. Nah, saya menggunakan yang migrate fresh. Ini dia php artisan migrate fresh seed. Lalu di sini successful. Untuk melihat tampilannya, kita masuk ke PHP My Admin. Nah, kebetulan di sini kita coba refresh. Nah, ini tampilan tabel-tabel yang sudah kita masukkan. Di sini ada model has role, has permission, dan sebagainya. Hasil dari perintah yang sudah kita tambahkan tadi, kebetulan saya pakai yang PHP Artisan Migrate Fresh Seed ini, maka muncullah tampilan seperti ini. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, apakah hasil dari seeder yang terisi ke dalam database-nya di tabel-tabel ini sudah ada, kita coba cek di PHP My Admin-nya. Kita cek satu persatu di tabelnya. Yang pertama ada di user table. User tabelnya ini. Nah, sudah benar ada admin dan user di sini. Emailnya admin dan usernya, email usernya user@gmail. Kita lihat sudah benar ya. Terus yang kedua, row tabelnya kita lihat. Nah, ada admin dan user. Dan yang ketiga ada model has role table. Di sini ada model tipenya app dan user. Kita lihat model has rows. Nah, sudah benar ya teman-teman. Akan mengatur route untuk Derek ketika login. Nah, di sini kita
akan memisahkan user berdasarkan roles-nya masing-masing, dalam arti login sebagai admin atau sebagai user biasa. Sebelumnya kita register terlebih dahulu middleware-nya dengan seperti Laravel permission untuk melindungi root berdasarkan role, atau kita langsung bisa buka di Visual Code-nya bagian app http kernel php seperti yang ada di sini. Kita coba buka, bisa langsung kita, nah kebetulan ini sudah saya coding seperti ini. Nah, pada modul itu kita akan menambahkan codingan ini di bawah codingan yang sudah ada pada kernel PHP-nya. Nah, seperti ini ya. Kan saya lihatkan. Nah, role or permission-nya sudah saya tambahkan di bawah verified-nya. Lalu setelah sudah kita tambahkan, kita bisa lihat dan kita buka di PHP artisan serve-nya. Kita tunggu beberapa saat, kita salin linknya untuk kita buka di webnya. Kita kopikan di sini, membuka Laravelnya, lalu kita login. Selanjutnya kita mau masuk ke loginnya menggunakan user admin. Nah, di sini sebagai admin di menu utamanya lengkap, ada 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan membuat batasan atau pembatas antara admin dan user. Nah, seperti yang ada di sini, kita buat middleware untuk membatasi akses login antara admin dengan user. Pertama, kita buka file layout blade php pada folder view layout, dan tambahkan kode role admin di bawah kelas ini, di bawah ini, dan enroll. Kita langsung masuk ke codingannya. Kita tambahkan role admin, lalu kita tambahkan enroll di sini. Jangan lupa kita save, lalu teman-teman bisa pakai auto save. Kita coba ke Laravelnya, kemudian untuk melihat batasannya kita coba logout dan masuk dengan akun user. Nah, sekarang sebagai user kita sudah masuk dan dapat dilihat di sini ada hanya tiga menu utama, yaitu menu utama 2, 3, dan 4. Kenapa tidak ada menu utama 1? Karena menu utama 1 khusus untuk admin saja yang dapat mengaksesnya. Nah, di sini kita akan masuk ke
register controller, dan sebelumnya kita ada di ini login admin dan user. Nah, yang tadi sudah kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita masuk di pembuatan register controller. Jadi untuk menambahkan role otomatis terhadap akses user, kita bisa menambahkan fungsi pada register controller yang berada pada folder app htp controller out register controller. Lalu kita akan buka dan kita modifikasi dan menambahkan perintah-perintah yang ada pada modul ini. Kita masuk ke, sebelumnya sudah ada beberapa yang sudah saya tambahkan. Kita bisa lihat di modul. Harus kita tambahkan dari seperti ini. Kita kopikan di seperti ini, lalu kita save. Kita akan lihat di localhost pada ini tabel user awal dan tabel hash role awal. Maka tampilannya akan ada ID, nama, email, dan di tabel model hash role ada role ID, model tipe, dan model ID. Sekarang kita coba lihat di localhostnya, kita refresh dulu. Nah, di user, maka tampilannya akan sama, ada ID, nama, email yang sudah saya tambahkan pada Laravel sebelumnya. Lalu pada model roles hash roles hash role awal, lalu ada di sini role ID, model tipe, dan model ID. Kita akan menambahkan user baru dengan nama Hana dan email hana@test.com. Nah, berikut hasilnya akan tampil di tabel user setelah register, di tabel model hash role setelah register. Kedua ini bisa kita lihat di localhost. Nah, sebelumnya kita harus menambahkan data dengan username baru atas nama Hana. Kita buka, lalu kita register atas nama Hana, tambahkan di hana@test.com. Passwordnya jangan lupa kita tambahkan di sini. Oke, kita tunggu sampai ya. Sekarang Hana sudah bisa masuk sebagai user. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah nama Hana ini sudah terregister. Kita langsung masuk ke localhost. Sebelumnya kita refresh dulu localhost kita, model hash role. Di tabel model hash role ada 3 nih, ada 3, dan di tabel user, di tabel usernya, nah ada di ID yang kelima ada Hana dengan email hana@test.com. Berarti data yang tadi kita masukkan telah masuk di localhostnya. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.